Jangan ngaku cinta Rasulullah kalau lu skip kisah ini. Malam itu, kota Mekah terlihat tenang. Langitnya gelap, anginnya pelan, semua orang seperti tertidur damai. Tapi di balik semua itu, ada rencana pembunuhan sedang disusun diam-diam. Para pemimpin Quraisy duduk di satu ruangan gelap. Wajah mereka serius. Target mereka satu, Muhammad. Selama ini mereka mencaci, menolak, bahkan menyiksa pengikutnya. Tapi Nabi masih tetap berdakwah. Dan malam itu, mereka ingin menghentikannya untuk selamanya. Seseorang di antara mereka berkata, "Kita ambil pemuda dari semua suku. Kita bunuh Muhammad bersama-sama. Kalau darahnya menyebar di banyak tangan, tidak ada satu suku pun yang bisa menuntut balas." Semua setuju. Malam itu juga mereka kirim orang-orang untuk mengepung rumah Nabi. Tapi mereka lupa, Allah masih menjaga kekasihnya. Nabi Muhammad tahu rencana itu. Allah sudah memberitahunya lewat wahyu. Beliau lalu memanggil Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus sahabat mudanya. "Tidurlah di tempat tidurku malam ini," ucap Nabi. Ali masih muda, tapi hatinya besar. Ia tahu bisa saja dia yang dibunuh malam itu, tapi dia tetap masuk ke kamar Nabi dan tidur tenang. Karena ia sadar cintanya terhadap Nabi lebih besar dari rasa takut akan kematian. Sementara itu, Nabi keluar rumah. Beliau membaca ayat pelindung, "Dan kami tutup mata mereka hingga mereka tak bisa melihat apa-apa." Potongan Quran Surah Yasin ayat 9. Dan benar, para pengepung tidak melihat Nabi keluar sama sekali. Nabi langsung pergi ke rumah sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Saat Nabi berkata, "Allah sudah izinkan aku hijrah," Abu Bakar menangis. Bukan karena takut, tapi karena bahagia, karena dia terpilih untuk menemani perjalanan besar ini. Unta sudah disiapkan, bekal dibungkus diam-diam oleh putri Abu Bakar, Asma. Bahkan penunjuk jalan pun sudah ada. Orang itu bukan muslim, tapi dia merupakan orang yang dapat dipercaya. Dan itu cukup. Dalam perjalanan hijrah ini, strateginya mereka tidak langsung bergerak menuju utara, tempat kota Madinah berada, namun mereka justru berjalan ke selatan, ke tempat sunyi bernama Goat Sur. 3 hari mereka sembunyi di sana, bersandar pada batu, tidur di atas tanah. Dan ketika musuh sampai di depan mulut gua, Abu Bakar berbisik pelan, "Ya Rasulullah, kalau mereka menunduk sedikit saja, mereka akan lihat kita." Tapi Nabi menjawab dengan tenang, "Jangan bersedih, Abu Bakar. Allah bersama kita." Mukjizat pun turun. Di depan mulut goa, seekor laba-laba memintal jaring, dan sepasang merpati bertelur di dekatnya. Pasukan Quraisy melihat itu dan berkata, "Tak mungkin ada orang masuk ke sini. Sarang ini saja masih utuh." Padahal di dalam, Nabi dan Abu Bakar sedang bersembunyi. Atas izin Allah, Nabi dan Abu Bakar selamat dari pengejaran itu. Tapi perjalanan belum selesai. Bahaya belum berhenti. Para kafir Quraisy itu kini mengadakan sayembara untuk menangkap Nabi. Saat Nabi keluar goa dan mengira pengejaran itu sudah usai, seorang penunggang kuda datang. Ia cepat, terlatih, dan haus akan hadiah. Dan dia bersumpah akan menangkap Nabi malam itu juga. Siapa dia? Apa yang akan terjadi saat ia berhadapan langsung dengan Nabi? Tonton kelanjutan ceritanya di akun ini dan jangan lupa follow, like, komen, serta share agar semakin banyak orang yang tahu akan sejarah besar Rasulullah.